Kamu baru saja pulang dari kafe, menghabiskan 3 jam tertawa bersama sahabat terbaikmu. Acaranya seru, topiknya nyambung, tidak ada drama. Tapi anehnya, sesampainya di rumah, kamu tidak merasa bersemangat. Kamu merasa kosong, lelah, seolah-olah bateraimu terkuras habis. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku salah? Apa aku tidak benar-benar menyayangi teman-temanku? Mengapa bersosialisasi bahkan dengan orang yang kusuka terasa seperti kerja rodi? Tenang, kamu tidak rusak, kamu tidak antisosial. Kamu hanya manusia biasa dengan otak yang bekerja sesuai manualnya. Ini adalah fenomena yang disebut social hangover atau kelelahan sosial. Dan ini terjadi bukan karena kamu lemah, tapi justru karena otakmu bekerja terlalu keras. Mari kita bedah alasannya satu persatu. Alasan pertama, beban kognitif yang berat. Sosialisasi bukan sekadar mengobrol. Ini adalah pekerjaan mental yang intensif. Saat berinteraksi, otakmu secara simultan melakukan banyak hal. Mendengarkan kata-kata, menafsirkan nada suara, membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah lawan bicara. Sambil melakukan itu, kamu juga harus memproses informasi tersebut, mencari memori yang relevan, merumuskan respon, dan memilih kata-kata yang tepat agar tidak terdengar bodoh atau menyinggung. Semua ini adalah beban kognitif. Bayangkan otakmu seperti prosesor komputer yang membuka 20 tab sekaligus. Cepat atau lambat, dia akan melambat dan panas. Bahkan dengan teman dekat, proses ini tetap berjalan. Mungkin lebih santai, tapi tidak pernah benar-benar mati. Otakmu tetap bekerja. Alasan kedua, regulasi emosi. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berusaha menjaga harmoni. Artinya, kita terus-menerus mengatur emosi kita. Temanmu bercerita tentang masalahnya. Kamu mungkin lelah, tapi kamu menunjukkan empati. Kamu mendengarkan dengan saksama, memberikan dukungan. Ini namanya emotional labor atau kerja emosional. Atau seseorang membuat lelucon yang tidak lucu. Alih-alih diam canggung, kamu tersenyum sopan. Atau kamu sedang kesal, tapi kamu menahannya agar suasana tidak rusak. Semua tindakan menahan, mengubah, atau memalsukan emosi ini menghabiskan energi mental yang luar biasa, seperti menahan bendungan agar tidak jebol. Alasan ketiga, spektrum introvert extrovert. Ini bukan soal pemalu versus supel. Ini soal dari mana kamu mendapatkan energimu. Extrovert mengisi ulang baterai mereka dengan bersosialisasi. Interaksi memberi mereka energi. Tapi baterai mereka pun ada batasnya. Introvert sebaliknya mengisi ulang baterai mereka saat sendirian. Interaksi sosial seberapapun menyenangkannya akan selalu menguras baterai mereka. Ini bukan pilihan. Ini adalah cara kerja neurologis otak. Otak introvert lebih sensitif terhadap dopamin, neurotransmitter penghargaan, yang dilepaskan saat bersosialisasi. Terlalu banyak stimulasi justru membuat mereka lelah, bukan bersemangat. Jadi jika kamu seorang introvert, merasa lelah setelah pesta adalah hal yang wajar. Itu tandanya otakmu bekerja dengan normal. Alasan keempat, masking atau topeng sosial. Kita semua, sadar atau tidak, memainkan peran tertentu dalam kelompok sosial. Mungkin di antara teman-temanmu, kamu dikenal sebagai si lucu. Jadi, kamu merasa harus selalu melontarkan lelucon. Atau kamu adalah si pendengar yang baik. Jadi semua orang datang padamu untuk curhat. Mempertahankan persona ini, bahkan jika itu adalah bagian dari dirimu, membutuhkan energi. Kamu harus terus-menerus memonitor diri sendiri agar tetap sesuai dengan peran tersebut. Ini adalah sebuah pertunjukan. Semakin jauh peran itu dari dirimu yang sebenarnya, semakin banyak energi yang terkuras. Inilah mengapa interaksi di tempat kerja seringkali terasa paling melelahkan. Oke, sekarang kita tahu penyebabnya. Otak kita bekerja terlalu keras. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menjadi pertapa dan menghindari semua orang? Tentu tidak. Manusia butuh koneksi sosial untuk kesehatan mental. Kuncinya bukan menghindari, tapi mengelola. Anggap saja ini manajemen energi sosial. Langkah pertama, kenali baterai sosialmu. Perlakukan energi sosialmu seperti baterai ponsel.
Ada aplikasi yang mengurasnya dengan cepat, ada yang lambat. Apa yang paling menguras energimu? Pesta besar, obrolan basa-basi, bertemu orang baru, atau diskusi mendalam tentang emosi? Sebaliknya, apa yang mengisinya atau setidaknya tidak terlalu mengurasnya? Bertemu satu lawan satu, melakukan aktivitas bersama seperti menonton film atau hiking. Dengan mengetahui ini, kamu bisa membuat pilihan yang lebih cerdas tentang bagaimana dan dengan siapa kamu menghabiskan waktumu. Langkah kedua, jadwalkan waktu isi ulang. Jangan menunggu sampai bateraimu 0%. Setelah acara sosial yang besar, secara sadar jadwalkan waktu untuk sendiri. Ini bukan tindakan egois, ini adalah pemeliharaan yang penting. Kamu tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Isi ulang cangkirmu dengan membaca buku, berjalan-jalan, atau sekadar menatap dinding tanpa melakukan apa-apa. Langkah ketiga, kualitas di atas kuantitas. Lebih baik memiliki satu interaksi yang bermakna selama 1 jam daripada 5 interaksi basa-basi yang dangkal dan melelahkan. Beranikan diri untuk menolak undangan yang tidak benar-benar ingin kamu datangi. Waktu dan energimu terbatas, gunakan dengan bijak. Langkah keempat, tentukan batasan yang jelas. Kamu punya hak untuk melindungi energimu. Sangat boleh untuk pulang lebih awal dari pesta. Sangat boleh untuk berkata, "Maaf, aku butuh waktu tenang sebentar" di tengah kumpul keluarga. Atau, "Bisakah kita membahas ini lain kali? Aku sedang tidak punya kapasitas mental saat ini." Orang yang benar-benar peduli padamu akan mengerti. Jika tidak, itu mungkin pertanda hubungan itu sendiri yang menguras energimu. Langkah kelima, ubah format interaksi. Jika obrolan tatap muka di kafe yang bising membuatmu lelah, usulkan alternatif lain. Bagaimana kalau jalan-jalan di taman? Tekanan untuk terus berbicara berkurang karena ada pemandangan yang bisa dinikmati bersama. Atau bermain game online bareng. Fokusnya ada pada aktivitas, bukan pada percakapan. Terkadang, hanya mengubah lingkungan dan format bisa membuat perbedaan besar pada level energimu. Pada akhirnya, merasa lelah setelah bersosialisasi bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah sinyal dari tubuh dan otakmu. Sinyal bahwa kamu telah menggunakan sumber daya mentalmu. Sama seperti otot yang lelah setelah berolahraga, otakmu juga butuh istirahat dan pemulihan setelah olahraga sosial. Jadi, berhentilah merasa bersalah. Hargai kebutuhan otakmu. Kelola energimu dengan cerdas. Dengan begitu, kamu bisa menikmati hubungan yang kamu miliki tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri.